apa namanya, kalau lewat WA bingung ngetiknya. Makanya, kemarin juga saya sempat kesini datang ketemu Pak Amri. Iya, Pak Amri suruhnya ke saya. Karena tadinya saya tuh mau bikin sistem untuk data atlet, tapi ternyata sudah ada. Jadi saya mau bikin sistem manajemen aset. Nah, ini terus kebetulan yang pegang, ayo senior kamu. Iya. Tinggal ngobrol sama Pak Dio, yang bisa dibantu. Oh, dibutuhinnya apa aja buat mau bikin BPMN-nya sih, proses bisnisnya dulu. Jadi mau tahu asetnya dicatatnya di mana, terus apa namanya, siapa aja yang nerima, yang nyatet, gitu aja sih. Paling kalau misalkan yang keluar masuk mah itu paling aset kendaraan, AIS, sama mes, paling itu mah kalau misalkan kan asetnya emang ada yang aset tetap kayak misalkan ini kan yang di ruangan mah itu mah udah punya yang punya ruangan. Kalau ini bisa paling kayak pinjam tempat gym, pinjam mes, sama pinjam kendaraan keluar masuk mah paling gitu. Yang ada surat keluar masuk mah kan itu kan ada keluar kan. Iya. Paling eta sih kalau misalkan emang kayak alat-alat kayak gitu kan yang di dalam mah kayak misal komputer kita mah kayaknya nggak masuk. Masuk paling gitu kalau misalkan emang manajemennya kayak gitu mah. Dicatatnya sama staff dari divisi divisi apa namanya? Aset dan inventaris. Jadi aset pembimbing. Iya. Terus orang kuliah ajar kene orang tuh di KP lah jadi pembimbing lapangan. Sudah berarti ya minggu depan. Tanggal 21 deh. Sudah ya prepare. Kebetulan emang tinggal ngantor nunggu sih. Wawancara lah. Terus kalau proses verifikasi sama persetujuannya masuk ke data inventaris. Kalian misalkan kayak yang pinjam mobil dibikin dulu kan itu suratnya, nanti ditata aku baca aja. Terus sama Bu PT nanti sama sekum dulu ya, sekum didisposisikan. Terus ke Pak Caca ya, ke Pak Caca di ACC, kalau misalkan udah terus dicap, udah pas itu mah jadi kena teh ada 2 surat, yang suratnya buat bukti ke yang supir sama buat arsip di sini. Itu. Coba kalau di WA bingung ngetiknya tuh. Datang kalau mau jadi jurnalis. Kapal yang beri saya dari BWI. Jadi ada 2 kalau misalnya penyimpanan mah di supir 1, di BPMN mas, sama yang di aset 1. Gitu. Pencatatannya ini masih di Excel kan ya? Di Excel. Mau judulnya apa? Mau bikin apa? Mau bikin sistem informasi manajemen data aset. Boleh. Kalau misalnya ada cabur yang mau minjam, itu gimana prosedurnya? Nah kalau misalkan cabur mau minjem mah kayaknya jadi cabornya nanti kan bikin surat. Nah ke sini nanti diajuin bahwasanya mau pinjam mes misalkan, pinjam mes. Nah sama kayak tadi ke sekum dulu buat ditandatangan, didisposisi nanti ke Pak Caca, ke Pak Eka. Ketika emang udah di ACC boleh lah buat masuk itu pinjam mes. Begitupun sama kayak yang keluar masuk bis, bukan bisa itu hanya untuk cabang olahraga ya. Buat cabang olahraga. Buat atlet khususnya. Kalau yang gedung aula tambahan aja itu bisa dari luar. Cuman apa namanya, konteksnya bukan untuk apa namanya, kayak pernikahan, tidak untuk saat ini. Dulu memang iya, karena lagi dibenahi, jadi hanya untuk kayak rapat, pinjaman lah. Yang aula itu ya, karena kan dipakai latihan juga berarti. Kalau instansi yang lain aja, kalaupun itu digeser.
Ngerti nggak? Kalau untuk pentas sama hanya digunakan untuk cabang olahraga, apalagi sekarang menghadapi babak kualifikasi itu perlu tes segala macam di sini. Tesnya pun juga dipakai oleh para atlet cabang olahraga yang ikut BK. Gitu. Asetnya ya sebenarnya ini di gedung ini sama kendaraan. Di gedung kantor itu ada aula tempat rapat. Bisa dipinjamkan ke Oh itu bisa lo di atas. Yang penting bisa, tapi hanya kan kapasitasnya 30 orang. Kalau itu kan bisa 150 orang. Setelah semuanya dipakai, terus proses pengembalian asetnya gimana? udah Karena Ada tidak surat balik lagi? Oh enggak nggak ada karena gini prosesnya ketika contohnya ya ada misalkan dari cabang olahraga sepak bola dia menyurati ke kita ya, lalu didisposisikan oleh di print lah print diposisikan di Sekum di ACC ditindaklanjuti ke bagian aset berarti ke API sebagai kepala bidangnya Pak Eka Merdeka. Udah setelah itu baru kita misalnya kendaraan ya kita berbicara kendaraan kita konfirmasi ke yang pegang mobil supir jadwalnya kosong atau gimana. Kalau misalkan sudah ada itu tidak bisa siap. Kalau kosong berarti bisa dipakai. Setelah dipakai oleh PSSI misalkan berangkat ke Bandung, apakah dia menginap selama 7 hari? Apakah hanya mengantarkan? Tergantung surat yang dimintanya yang diajukannya. Tergantung surat yang diajukannya. Kalau memang untuk 7 hari berarti si mobil itu standby di sana. Dan itu tidak boleh dipakai oleh cabang olahraga lain karena sudah di booking. Nah, setelah udah pulang itu selesai dipakai lagi oleh supir disimpan di garasi. Jadi nggak ada surat pulang udah aja intinya kalau misalkan ada acaranya udah beres udah weh gitu nggak Kecuali dari pihak pihak cabang olahraganya meminta surat bukan penolakan ya. Kalau penolakan itu surat bahwa surat keluar dari KONI misalnya dari aset bahwa tanggal karena untuk laporan mungkin di cabang olahraganya surat keluarnya ya kita penolakan. tidak bisa meminjamkan karena sudah ada yang meminjam cabang olahraga lain. Tapi sementara ini belum ada sih. Terus mungkin dari bagian asetnya yang ngelihat kondisi setelah dikembalikan gitu. Kalau ada kerusakan atau hilang itu gimana Pak? Ya itu menjadi tanggung jawab kami. Nggak ya kemungkinan besar ya 99% ya karena kadang-kadang supir tidur di mobil itu sendiri ataupun kalau di hotel pun juga kan apa. Jadi si supirnya tidur bareng sama atlet misalkan kamarnya berbeda terus mobilnya aman kan kalau di hotel. Jadi kemungkinan 99% kalau hilang ya yaitu segitu. Tapi kalau kerusakan itu menjadi tanggung jawab kami dari KONI karena itu ada pemeliharaannya. Itu KONI yang bertanggung jawab bukan kita diberikan ke supir ya ini. Jadi nggak ngelimpahin ke cabornya gitu. Gantian ke cabor misalkan teh iya aja kecuali di luar itu bisa ya ini kan misalkan di luar itu dipinjam lah si supirnya misalkan lagi pinjam keluar nabrak lah nah itu tanggung jawab supir dan cabang. Kayak nyimpang heula misalnya teh pengen beli oleh-oleh tuh kumaha eta otomatis lah itu mah cuma yang ganti ruginya PSSI gitu kan contohnya ya cabang olahraganya yang bertanggung. Tapi kalau tidak ada itu pihak KONI saja. Biasanya laporan aset dibuatnya per bulan, per tahun? Kalau review per 3 bulan nggak salah, per 1 bulan kadang kita per reviewnya jadi gini di KONI itu kalau untuk gedung untuk itu ya sebulan sekali melalui surat yang masuk itu di
3 bulan atau per 6 bulan itu hanya melaporkan aset yang masuk, misalkan ada ini apa lagi. Ketika kan ini globalnya hanya untuk bisnis ya. Iya. Kalau bisnis ya laporannya sebulan sekali kita nge-review. Takutnya kita ada bocoran atau kerusakan di kamar, terus kasur gitu. Iya. Terus sebulan sekali. Terus karena ada mungkin misalnya ada pencucian spray gitu, itu kan sebulan sekali. Laporan asetnya biasanya dibuat siapa aja, ketua KONI, ke pemerintah juga nggak Pak? Oh enggak, kalau aset sementara ya, karena ini untuk apa namanya, karena untuk apa, satu aja kendaraan itu tidak ada sewa, Iya. hanya kearifan lokal misal bensin itu segala macam dibebankan ke cabang olahraga, dan makan dan minumnya supir sama sebagainya. Kita hanya menyediakan fasilitasi kendaraannya satu itu. Kalau gedung sementara kita tidak berkomersil gitu. Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini tidak berkomersil, hanya kearifan lokal yang meminjamnya suka suka memberikan untuk kebersihan ke yang beres-beres tetap. Kita tidak berkomersil karena belum dirancang juga, karena ini aset kan sekarang ada di Dispora. Dulu itu ke aset pemerintah. Dulu sempat disewakan, adalah sewakan, dan per tahunnya kalau nggak salah karena saya baru sih gitu, karena setiap pimpinan ketua KONI itu kan berubah-ubah kebijakannya gitu kan. Nah, dulu sempat kalau jiwa itu ada pemasukan ke pemerintah, ada PAD-nya. Itu ada PAD-nya kalau nggak salah 12 juta, 10 juta per tahun itu. Itu karena disewakan, karena kita tidak disewakan ya kita tidak hanya untuk, memang ini untuk kepentingan cabang olahraga. Kalaupun dari luar kita melihat dulu, dari luar juga kita pinjam siapa, kalau memang ini karena sebenarnya kan kita yang tahu, makanya tidak ada sewa. Mana kalau orang luar yang dipinjamkan untuk ini gitu. Kalau misalnya ada aset baru yang pertama kali nerima sama nyatet itu Ya kita langsung dilihat aset berapa yang masuk. terus ada proses verifikasinya gitu atau Ada. persetujuan sebelum aset resmi masuk ke data inventaris? Iya, di review dulu, di verifikasi dulu sesuai tidak dengan pengajuan itu. Contohnya kayak ini kan baru nih tahun sekarang, di review dulu. Ini ada berapa kan gitu kan. Kita sesuai dengan pengajuan yang keluar dari di inventaris oleh aset, sudah sesuai kita laporkan. Sesuai Pak, barangnya sesuai. Kalau ada kekurangan kita laporkan. Misalnya kekurangannya marble ada satu, kita bisa komplain karena kita harus sesuai. Karena kan ini milik negara, gitu. Kalau milik negara kita laporannya juga harus baiklah, harus rapi, harus sesuai aja yang diajukan, sesuai yang kita ajukan dan anggarannya. Ada lagi? Dokumen yang digunakan pas nyatet aset baru itu gimana? Kayak pengisian form atau nota Iya, pembelian? di Excel kan kita dimasukin di Excel. Ya sementara kita dicatat manual dulu, baru dimasukkan ke Excel. Ya rencana kita mau berbasis aplikasi juga. Iya. Lagi di pengajuan sama. Setelah dicatat datanya diserahkan gitu ke bagian gitu. Ya kalau barangnya, kalau misalkan seperti apa namanya, tempatnya mana, kalau kayak pintesan ya udah kita udah dipasang di sini, udah dirapin, udah ketua KONI memeriksa, memonitoring, ya selesai. Dan nota penerimaannya juga kita yang menerima sebagai bidang aset. Kalau dari sama halnya pun juga ada perbaikan,
membersihkan kursi, bisa membuatkan apa, kita mengetahui. Selama ini ada kendala nggak Pak, kayak proses pencatatan gitu, pengelolaan asetnya ada kendala? Kalau kendala apa? Kalau masalah kendala sih nggak ada ya. Artinya, ya makanya karena ada review setiap bulan kebutuhan selalu berbeda-beda. Kadang-kadang misalkan ini ada kurang yang ini kita bisa beli, ajuin lagi gitu. Hanya seperti itu gitu. Atau misalkan ini besar, dan baru kita ngajuin. Gak ada kendala sih. Apa di dia tuh di tengah? Siap di tengah gitu. Dua, tiga. Namun itu kata-kata apa? Kata-kata apa itu? Observasi dari dia, Observasi. mahasiswa unsur ketika tentang manajemen aset bisnis. Ibu tukang nulis Teman bisa salah. Pan aya salahan di orang mah kudu bener. Temannya namanya. Iya. Mungkin kalau pertanyaan mah itu aja sih Pak. Boleh nggak ya Pak buat laporan observasi moto surat peminjaman atau data Excelnya aja? Contoh Contoh iya, peminjaman. surat Iya, boleh. peminjaman. Contohnya. Ada Ya. PDF-nya. Boleh, atau- boleh. PDF Boleh, boleh. PDF boleh. Atau contohnya coba ke bawah. Yang kayak PDF now itu contohnya dilihat. Dari mulai peminjaman mes, nuti PSSI, kendaraan, terus anu pinjam aula, surat pinjam fitness aya kayaknya. Pinjam ya, gym. Dari cabang olahraga apa? Kendaraan pinjam kendaraan ya.